Terima kasih Mbak Moderator yang masih muda dan cantik. Semoga Anda sehat selalu. Memang saya melihat webinar hari ini itu cukup menarik ya. Sarjana mau jadi apa? Ini suatu pertanyaan, bukan pertanyaan ya, suatu judul yang menjadikan kita untuk memotivasi diri agar kita menjadi orang yang berkarakter ataupun menjadi orang yang sukses. Kalau kita bicara sarjana mau jadi apa, tentu akan saya sampaikan, Anda jangan malu bertanya. Jika Anda malu bertanya, Anda akan sesat di jalan. Semestinya orang sukses itu satu kuncinya, dia tidak akan punya sifat pada dirinya untuk malu bertanya. Inilah ciri-ciri orang sukses, dia tidak akan pernah malu bertanya dan malu untuk belajar dan malu untuk mencari ilmu. Jika sifat-sifat ini ada pada diri Anda, Anda tidak akan bisa menjadi orang sukses. Diploma ataupun ijazah Anda lebih baik disimpan di dalam koper kalau kita gengsi untuk bertanya kepada orang yang lebih paham ataupun orang yang lebih berpengalaman. Jadi kalau kita ingin sukses, sekali lagi, kuncinya jangan malu bertanya. Kedua, sifat jika kita dikritik atau diberi masukan, kita jangan selalu hati kita tersakiti ataupun kita balas untuk menyakiti. Sifat-sifat ini kalau bisa itu tiada pada diri kita, itulah ciri-ciri Anda akan bisa menjadi orang sukses. Apakah sarjana saja bisa menjadi orang sukses? No. Belum tahu. Ada orang yang tamat SMP, ada orang yang tamat SMA, ada orang yang tamat SD. Mereka pun bisa sukses. Kuncinya, mereka tidak malu bertanya, tidak malu mencari ilmu, dan tidak malu untuk belajar. Nah, jika kita mau menjadi orang sukses, apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin cita-citakan. Misal Anda mempunyai sarjana, ingin menjadi advokat, ataupun ingin menjadi seorang dokter, ataupun ingin menjadi seorang pengusaha, bertemanlah dengan mereka. Cita-cita seseorang itu timbul sebelum dia diwisuda. Itu sudah mempunyai cita-cita di waktu mereka masih di SMP dan di SMA. Disitulah cita-cita untuk kesuksesan itu sebenarnya sudah ada di waktu kita di SMP ataupun di SMA. Dan legalitas yang kita dapat adalah setelah kita diwisuda di universitas. Nah, makanya sarjana kita itu mau kita kemanakan tergantung kepada diri kita masing-masing. Tergantung kepada diri kita masing-masing. Selain kekuatan doa, selain kekuatan Allah, tentu ada pada diri kita sendiri. Walaupun sepintar, kita melihat banyak sarjana-sarjana sampai saat ini yang menganggur. Karena kesombongan yang ada pada diri mereka, mereka lupa dengan kekuatan Allah, kita lupa berdoa kepada Allah. Usaha, berdoa, itu harus berbareng. Jangan kita lupa akan Allah. Kita tidak bisa hanya bicara tentang duniawi. Saya sudah punya sarjana, tapi kita lupa meminta kepada Allah. Inilah yang terjadi, kekeliruan, akhirnya sarjana-sarjana banyak yang menganggur. Apalagi kaum-kaum milenial sekarang. Beda dengan kaum-kaum milenial yang dulu. Kaum milenial sekarang, semua sarana ada semua. Apa aja ada semua.
Begitulah kecanggihan zaman sekarang. Waktu zaman saya dulu, nggak ada namanya webinar, nggak ada namanya Zoom. Semua kita melakukan dengan manual. Nah, itulah kecanggihan ilmu yang harus alumni yang ada ini siapapun, ya kan, yang harus digali terus menerus. Yang paling penting adalah semangat dan keyakinan dan kepercayaan itu yang harus kalian tanam. Tanpa semangat, keyakinan, dan kepercayaan, no, Anda tidak akan bisa menjadi orang sukses. Keyakinan sudah tidak ada. Kepercayaan diri tidak ada. Anda minder, selesai. Ijazah wisuda Anda akan Anda simpan di dalam koper. Jangan malu dan jangan gengsi. Jika Anda ingin sukses, jadilah orang yang dablek, yang positif. Jika Anda pemalu, Anda tidak akan bisa menjadi orang sukses. Orang sukses itu ada ciri-ciri keberanian pada dirinya. Percaya diri itu kuat. Apakah Anda mempunyai keberanian? Apakah Anda mempunyai kepercayaan diri yang kuat? Kalau itu tidak ada, sarjana Anda taruh aja bila perlu dibakar di kompor. Untuk apa orang tua Anda membiayai dengan begitu susah payahnya mencari duit, tapi Anda tidak punya kepercayaan diri, keberanian diri. Keberanian diri itu tentu terukur, kepercayaan diri tentu terukur. Semua yang kita lakukan adalah positif. Jika Anda, baik itu mahasiswi ataupun mahasiswa, Anda seorang pemalu, apakah bisa Anda menjadi orang sukses? Sukses itu ada pada diri kita masing-masing. Ingat itu, sukses ada pada diri kita masing-masing. Anda sudah tahu kesuksesan Anda itu di waktu SMP, SMA Anda mau kemana. Jika Anda ingin menjadi orang sukses, mulai sekarang. Cari jati diri Anda. Jangan banyak bergaul, belajar sama orang-orang yang sudah berpengalaman. Jadi jika Anda sukses di waktu muda. Bukan sukses Anda di waktu yang sudah berumur 50 tahun. Bagaimana sarjana-sarjana ini bisa sukses umur 35 tahun? Usaha, gigih, disiplin, jujur, pekerja keras. Tidak pernah putus asa dan kecewa jika Anda gagal. Baru Anda bisa menjadi orang sukses. Barulah sarjana Anda itu, ya kan, ada kualitasnya untuk kedepannya. Tetapi kalau tidak, bagaimana? Kita kasihan orang tua, susah payah membiayai Anda untuk sekolah, tetapi sia-sia. Kita lihat banyak sekarang pengangguran yang terjadi di Indonesia. Banyak lapangan kerja. Tetapi yang bekerja, memohon pekerjaan itu lebih banyak daripada lapangan kerja. Apalagi di masa COVID ini, banyak orang di PHK, banyak pengangguran. Nah, tetapi walaupun di masa COVID itu bukan menjadi suatu kelemahan mental kita, untuk kita tidak menjadi orang maju dan sukses. Kalau itu ada pandangan masyarakat yang seperti itu, saya tidak sepakat. COVID ini kan cobaan untuk kita. Untuk kita bisa mengkoreksi diri, muhasabah diri, apa maunya Allah dengan ada COVID-nya ini. Bukan kita down ataupun kita tidak mempunyai semangat untuk mencari sesuatu hal yang positif. Jangan. Artinya kita itu kecewa ataupun kita itu sudah berputus asa, ujian yang datangnya dari Allah. Mungkin kita tidak tahu dengan COVID sekarang. Di samping itu ada hikmahnya di dalam kita menghadapi kesulitan sekarang ini. Nah, makanya saya himbau kepada adik-adikku Universitas Alumni Wahid Hasyim, semangatlah Anda. Jangan berputus Anda. Jangan berputus asa. Yakin. Percaya diri yang kuat. Keberanian. Yakin. Insya Allah kalian akan sukses. Yang paling penting, kejujuran, kepercayaan, tanggung jawab, disiplin. Terakhir adalah bekerja keras. Tidak bisa jika Anda gagal, Anda langsung kecewa. Itu bukan pejuang. Itu bukan pejuang namanya. Anda gagal, terus Anda berputus asa. Itu bukanlah seorang perjuang sejati. Harus ingat itu. Mungkin itu saudara adikku moderator.